بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kajian kita di dalam kitab At-Tauhid, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan di sini kita menggunakan syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita sudah sampai pada bab as-sabi', bab yang ke-7, yaitu bab minasyirki lubsul halqah wal khayt. Di antara kesyirikan adalah memakai gelang atau benda berjahit atau yang semisalnya di dalam rangka menolak balak, ya, di dalam rangka menolak balak atau mengangkat balak tersebut. Dan kita melanjutkan hadis yang dicantumkan oleh penulis kitab ini. Beliau mengatakan walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan dari Imam Ahmad bin Hanbal juga sebuah hadis riwayat Uqbah bin Amir yang derajatnya atau statusnya marfu'. Ya, marfu' itu adalah ucapan sahabat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, nanti akan dijelaskan apa itu tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Allah tidak akan penuhi hajatnya yang dia inginkan dari menggantungkan tamimah tadi. Ya. Kemudian di sini dijelaskan satu persatu di dalam lafaz hadis ini oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan sesuatu di badannya, ya, di badannya, atau tidak hanya di badannya, walaupun sesuatu itu ditaruh, tetapi hatinya bergantung kepada sesuatu tadi, artinya makhluk, atau meyakini bahwasannya benda ini ada manfaat atau mudarat, ya, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah apa? Kesyirikan. Kemudian tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah di sini disebutkan kharazat tu'allaqu 'alal aulad yattaquna bihal 'ain. Jimat-jimat atau sebangsanya, ya, yang biasanya digantungkan kepada anak-anak kecil. Ya, ada kalung yang di sini ada apa? Benda warna hitam biasanya digantungkan, atau di kakinya, atau di tangannya, ya, atau di bagian tubuh yang lainnya. Atau yang pernah saya katakan ada benda dari semacam celak itu, ya, warna hitam diletakkan di dahi anak kecil, bulat, ya, stempel gitu. Nah, ini juga termasuk. Wa kadzalika ma syabahaha min kulli ma yu'allaqu minal kharazat. Dan segala macam hal yang digantungkan di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh manusia yang diyakini di situ ada manfaat dan mudarat, maka ini masuk di dalam hadis ini, yaitu apa tadi? Tamimah, ya, tamimah. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man ta'allaqa wada'atan, ya, wa man ta'allaqa wada'atan. Apa itu wada'ah? Barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah sama semacam jimat, biasanya di sini disebutkan syai'un yustakhraju minal bahr. Jimat yang diambil, dikeluarkan dari dalam laut, benda-benda dari dalam laut, ya. Akik bisa jadi, atau kerang, ya, biasanya ada tulang ikan atau dan lain sebagainya, ya. Kalau ikannya bukan jimat, ya, ikannya saya mau. Jadi ada benda-benda khusus yang diabadikan, kemudian disimpan, diyakini memiliki manfaat atau mudarat tertentu tanpa campur tangan Allah, atau bahkan diyakini seperti yang saya jelaskan kemarin, oh enggak, ini yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat Allah kok. Kenapa Anda menyimpan ini? Ini hanya perantara. Ini sama, tapi berbeda kesyirikannya. Yang pertama yang meyakini manfaat dan mudarat timbulnya dari benda ini, dia syirik apa? Besar. Bisa keluar dari Islam. Tetapi kalau dia meyakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah, hanya saja benda ini sebagai sebab atau perantara, maka jika, kemarin saya ulang ya, murojaah, dua hal. Timbangannya dua hal. Pertama, adakah syariat Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya benda ini memang diizinkan untuk dijadikan sebab? Nah, jika tidak ada, alternatif kedua, apakah ada instruksi atau ketetapan dari ahlinya? Kalau memang berkaitan dengan kesehatan, berarti siapa? Ahlinya, dokter, medis. Ini ada penelitiannya bahwasanya Anda kalau menggenggam akik ini lambungnya bisa bersih. Contoh, kalau ini memang ada terjadi dengan penelitian yang jujur, terutama dokter-dokter muslim yang mengatakan, maka ini boleh. Tapi tidak, jika tidak, maka keluar dari dua sebab yang diizinkan oleh syariat ini, maka dia termasuk syirik apa? Kecil. Menetapkan sebab yang bukan sebab, ini syirik kecil, ya. Seperti Anda kalau hari Sabtu contohnya pakai baju warna hijau, rezekinya lancar, syirik gak ya? Evaluasi, syirik. Dari sisi mana syiriknya? Kalau kita tanya, loh, yang datangkan rezeki kan Allah, apa baju? Oh iya Allah, ini cuma sebab saja, perantara.
wasilah. Sama seperti Anda, ya wasilah. Sama seperti Anda cari uang. Gitu alasan. Kita katakan apa? Anda telah berbuat syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Islam itu pakai logika, pakai menggunakan akal. Tetapi akal ini tunduk di bawah dalil. Ya, kita coba lihat orang-orang yang mengatakan bahwasanya logika boleh didahulukan daripada dalil. Mereka banyak terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak terjatuh di dalam kesyirikan. Padahal dia mengatakan logika nomor satu. Ini mana logikanya? Kalau memang baju warna hijau bisa melancarkan rezeki, sebabnya dari mana? Nah, begitu ya. Dan ini adalah perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW kelakuannya seperti ini. Ya, ada yang menentukan nasib sial dan buruk dari anak panah. Ya, anak panah dikumpulkan 10, ditulis na'am dan la. Na'am itu ya, la itu tidak. Dimasukkan dalam gelas, diundi. Keluar satu, na'am, berangkat ya. Kemudian macam-macam ya. Ada yang diantara mereka menetapkan makanan-makanan tertentu. Ya, kalau hari ini makanannya ini. Kemudian ada makanan-makanan yang khusus dipersembahkan untuk Allah. Ada yang makanan-makanan yang khusus dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan berhala-berhala yang lainnya. Dikhususkan. Kalau yang ini pisangnya khusus untuk sesajen. Khusus. Loh, ini saya bicara zaman dulu. Zaman dulu ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Kemudian dia memasak masakan-masakan tertentu ya. Contohnya ada apem wajib ya. Zaman dulu. Enggak tahu sekarang terulang lagi ya kan? Sekarang terulang lagi. Ini perkara jahiliyah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Syirik itu kegelapan. Inna syirka la dzulmun adzim. Apa zalama? Artinya bahasa Arab zalama itu gelap. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Wadh-dhalimu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman hal yang gelap. Makanya dikatakan minadz dzulumati ilan nur, ya, yaitu rasul yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Syirik ini menggantungkan hati kepada makhluk. Maka pasti gelap. Wong makhluk ini butuh kok dia malah dimintain. Dia juga butuh makhluk ini. Bahkan ada yang lebih aneh, menggantungkan dirinya kepada yang lebih lemah darinya. Contohnya siapa? Orang mati. Lebih lemah darinya, ya. Atau menggantungkan kepada benda-benda mati, pohon, batu. Ya. Ini adalah akibat dari kesyirikan, maka akalnya berada di dalam kegelapan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk keluar dari kegelapan seperti ini, hanya ingin menjadikan manusia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Kesyirikan adalah kegelapan, sementara Allah adalah cahaya. Kemudian di sini disebutkan barang siapa yang berlaku demikian, yaitu menggantungkan benda-benda yang disebut sebagai jimat ya, sebagai jimat ada manfaat dan mudarat, maka fala atammallahu lahu. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Maksudnya adalah di sini disebutkan bi annallaha la yatimmu lahu umurahu wa ya'kisu maqsudahu alaihi. Bahkan Allah menyerahkan keinginannya kepada dirinya sendiri, menyerahkan keinginannya kepada dirinya sendiri, pada orang yang minta itu. Allah tidak mau ikut campur. Di hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, tentang firman Allah. Jadi hadisnya hadis qudsi, man asyraka syai'an ana aghna syuraka'u 'anil syirk. Saya ini adalah zat, kata Allah, yang tidak butuh dengan segala macam sekutu ya. Faman asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan hal selainku, maka aku serahkan urusannya kepada sekutunya. Ini menunjukkan bahwasanya sekutunya tadi lemah, tidak mampu mengabulkan permintaan. Dan termasuk makna di sini Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, artinya keinginan manfaat dari benda atau keinginan terangkatnya mudarat dari benda tersebut diserahkan ke benda itu. Bisa enggak kira-kira? Sama sekali tidak akan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam mujabud da'wah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diijabahi doanya. Fa hadhihi da'wah. Ini termasuk doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala atammallahu lahu. Termasuk artinya mudah-mudahan Allah tidak akan memenuhi urusanmu. Doanya dari Rasul SAW langsung. Ya. Sudah dua kemungkinan tertolaknya. Pertama, Allah akan menyerahkan kepada sekutunya tadi yang tidak mungkin bisa mengabulkan. Yang kedua, Rasul menambah. Didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan tidak bisa dapat keinginannya. Ya. Umpama mau ngebor sumur pakai apa? Cok bakal. Nah, supaya barangkali ada keinginan tertentu, ada keluar airnya atau nanti akan selamat dari kegiatan pengeboran tadi, maka jika dapat airnya, Allah tidak akan memberikan barokah di sana. Airnya seandainya keluar, Allah tidak akan memberikan barokah di sana. Kemudian ada keinginan tertentu dari tergalinya sumur tadi, dia tidak akan bisa mencapai. Ya, ada keinginan kalau air ini keluar nanti saya akan memberikan kepada warga supaya warga begini. Ini tidak akan tercapai walaupun airnya keluar. Keinginannya tidak akan tercapai. Ya. Atau biasanya sering terjadi kejadiannya di sawah. Ya. Di sawah itu biasanya kalau mau panen ada ingkungnya, Pak. Di
Ya. Maka yang demikian ini adalah termasuk di dalam doa Nabi SAW, fala atammallahu lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Selalu tidak akan sukses. Umpama panen sekarang sukses, panen ke depan akan tekor. Panen ke depan sukses lagi, nanti akan minus jatuhnya. Dan begitu terus hidupnya. Karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada makhluk, diserahkan urusannya kepada makhluk, ya. Tapi orang yang tawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, kata Allah fahuwa hasbuh. Maka itu cukup baginya. Allah akan mencukupi dia. Kemudian beliau mengatakan, fahadhihi ad-da'watu tatanawalu kulla man 'alaqa 'ala nafsihi aw 'ala ghairihi syai'an. Maka doa ini masuk di dalamnya, ya, apa saja yang dijadikan kebergantungan hati kepada sesuatu makhluk dengan meninggalkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, segala macam hal, ya. Nah, di sini akan saya jelaskan ada ikhtilaf di antara para ulama jika hal yang digantung itu adalah ayat suci Al-Qur'an. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan apa? Boleh. Banyak sekali dari golongan sahabat juga mengatakan boleh. Kemudian sebagian mengatakan tidak boleh, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh. Mutlak. Seluruh yang digantungkan mutlak, ayat Al-Qur'an maupun bukan, tidak boleh. Sebagian mengatakan kalau ayat Al-Qur'an boleh. Ya. Akhirnya dari Abdullah ibnu Mas'ud dan murid-muridnya yang mengambil ilmu darinya mengatakan ya tidak boleh, seperti Ibrahim An-Nakhai mengatakan tidak boleh secara mutlak. Masruq bin Al-Ajda' mengatakan tidak boleh secara mutlak. Maka di sini wallahu taala alam, ketika kita baca di sini, ya, lafadznya adalah man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Ini ikhtilaf. Khusus ayat Quran, ya, bukan Fatihah yang ditulis terbalik. Ini bukan ayat Al-Quran, bukan ayat Al-Quran. Atau ada jimat yang ditulis dari ayat kursi tapi dari darah haid. Nah, ini bukan ayat Al-Quran karena ditulis dari benda najis. Ini kalau murni ayat Al-Quran biasa. Ini ikhtilaf. Dan ikhtilaf adalah perkara yang bukan kita enjoy. Oh ya sudah ikhtilaf. Enggak. Tetap kita cari mana yang lebih mendekati dalil. Kalau sudah ketemu, tidak mencela lainnya. Ini fikih masalah perkara ikhtilaf yang memang diakui. Nah, kalau kita kembali ke dalilnya, lafadznya man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Kalau bahasa Arab, tamimatan enggak pakai alif lam, bukan at-tamimah. Ini istilahnya adalah nakirah, ya. Istilahnya adalah nakirah. Nakirah di dalam lafadz syarat ini menghasilkan umum, makna umum. Ini di dalam usul fikih seperti itu. Lafadz syaratnya dari mana? Man. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka begini. Ini kan syarat namanya. Syaratnya jika dia menggantungkan tamimah maka urusannya tidak akan sempurna. Ini namanya lafadz syarat. Paham ya? Kalau syaratnya begini maka begini. Lah kalau ada lafadz syarat seperti ini, terus ada istilah tadi nakirah, lafadz yang umum, maka ini bermakna umum. Dan saya kuatkan tidak boleh secara mutlak walaupun ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Dengan tidak mencela bagi mereka yang memilih boleh dengan syarat lafadz Al-Qur'an saja. Ya. Baik, kemudian beliau melanjutkan wa qauluhu man ta'allaqa wada'ah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah tadi barang yang dikeluarkan dari laut, ya, sebuah benda yang dikeluarkan dari laut kemudian dijadikan jimat. Fala wada'allahu lahu. Maka Allah tidak akan, ya, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan yaitu menyempurnakan urusannya, sama juga tidak akan menyempurnakan urusannya. Di sini dikatakan la tarakahu fi da'atin wa sukunin wa raha. Ditambah Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya, ya. Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Jadi sudah urusannya tidak sempurna, tidak terwujud, plus setiap hari dia gelisah, selalu bergantung terhadap benda tadi. Maka ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan, sangat-sangat merugikan. Jelas sekali di akhirat Allah ancam dengan siksa api neraka bagi pelaku kesyirikan dan tidak ada ampunan. Di dunia urusannya tidak akan sempurna, plus hatinya selalu diberikan gelisah, tidak pernah tenang, ya. Kelihatan barang agak suram dikit, dikira keramat, dia minta ke sana. Ada kabar di sana orang bisa berjalan di atas air, disamperin ke sana. Kemudian dengar lagi ada orang pintar di sana, datang lagi. Terus hidupnya penuh dengan seperti itu, ya. Hidupnya penuh dengan seperti itu. Maka ini sebab dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada'allahu lahu bal sallatu alaihi al-humum. Bahkan Allah jadikan di dalam hatinya penuh dengan kegelisahan, gundah gulana, wal wasawis, dan ditambah rasa waswas, dihantui dengan waswas, wal a'da hatta yusbihu fi qalaqi wa hammin wa ghammin da'in. Maka seumur hidupnya akan selalu berada di atas kebingungan, ya. Wal ya'udzubillah. Tidak ada nikmatnya hidup, tidak ada nikmatnya orang hidup seperti itu. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar sementara hatinya bergantung kepada makhluk, ya. Ini akibat dari kesyirikan yang sangat berbahaya sekali di dunia. Di akhirat sudah jelas neraka siksanya. Di dunia diberikan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza du'aun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yasluballahu rahatahu wa istiqrarahu wa amanahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dirinya rasa aman, rasa tenang, ya, dan selalu dihantui oleh kebingungan. Waliyahudin, kita bisa saksikan orang-orang yang selalu cari uang sebelum dia punya keahlian buka warung. Tapi kalau pikirannya ke arah situ, apa yang dia cari? Resep atau yang lainnya?
Yang dicari penglaris dulu. Dia tidak berani buka warung kalau belum ada penglaris. Ya. Atau kalau dia buka warung sudah ada penglarisnya kok nggak laku, bukan dicek ini kurang nguyah apa kurang, enggak. Tapi dicek dukune lebih pintar. Terus akan seperti itu hidupnya. Bukan hanya buka warung, bukan hanya cari rezeki, cari jodoh demikian. Ya. Kemudian nanti belum lagi beli motor baru atau mobil baru dimandiin air kembang. Ini adalah sebab-sebab yang tidak sinkron dengan akibatnya. Ini mengakibatkan kesyirikan yang jelas di akhirat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ampunan. Di dunia diberikan kebingungan, kegelisahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusannya kepada makhluk. Allah tidak ikut-ikut. Padahal kita pagi-pagi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir pagi Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan tidak butuh dengan makhluknya sedikit pun, bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, saya beristighatsah. Kita setiap hari istighatsah ya. Kalau ada kaum muslimin sebagian istighatsah berapa bulan, kita setiap hari istighatsah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beristighatsah kepadamu ya Allah. Apa istighatsah? Minta tolong dari perkara yang sulit. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Kemudian ini, wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusanku itu kepada diriku, padahal urusan kita. Secara logika, urusan kita kita tahu bagaimana solusinya kan begitu. Tapi di dalam doa ini dikatakan wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusanku kepadaku. Kita serahkan pada siapa? Allah. Astaghfir, luar biasa doa. Dan itu diajarkan oleh Nabi, dibaca sebelum kita berkegiatan. Zikir pagi. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain, walaupun hanya sekejap mata. Tapi bagaimana dengan pelaku syirik? Diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh urusannya kepada kesyirikannya, sekutunya. Dirinya sendiri yang harusnya lebih tahu dari sekutunya itu nggak mampu untuk menyempurnakan urusannya kecuali atas izin Allah. Lah ini bayangkan, pelaku kesyirikan urusannya diserahkan kepada sekutunya yang lebih lemah dari dia. La haula wala quwata illa billah. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal juga rahimahullah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Jelas di sini. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Hadhihi fiha ziyadatun ala du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad asyraka fa hadza tusibuhu musibatan. Ini adalah termasuk doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berlaku syirik, maka akan mendapatkan dua musibah. Musibatu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal musibatu tsaniyah fi aqidati. Musibah pertama adalah dapat doa kecelakaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui doanya Nabi dikabulkan enggak? Kabulkan doanya Nabi. Kemudian yang kedua, musibah kedua adalah dalam keyakinannya, selalu bimbang, gelisah, tidak ada ketenangan. Ya, bagaimana bisa merdeka ya? Katanya merdeka itu betul-betul bebas dari segala macam cengkraman. Penjajahnya habis, hilang, tapi dijajah oleh kesyirik. Sebenarnya belum merdeka. Wa hiya annahu asyraka billahi azza wa jalla bi ittikhadhi hadha syai'. Sebabnya adalah karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan jimat-jimat kepada sesuatu tersebut. Wa hadha huwa syahid minal hadits lil bab. Ini adalah inti pembahasan dari hadis ini yang sesuai dengan bab ya. Karena babnya apa? Bab bagian dari kesyirikan menggantungkan benda yang bundar atau gelang atau kalung dan yang berjahit atau yang sejenisnya di dalam rangka menolak bala atau mengangkat musibah. Fa in qulta ma naw'u hadha syirik? Jika engkau mengatakan syirik apa ini? Syirik jenis apa ini? Hal huwa syirkul akbar? Apakah ini syirik besar? Naqul, kita mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, fihi tafsil, harus dirinci. Apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Harus dirinci. In kana yara annaha taqiyatun min dinillah, ya, taqihi min dunillah, fa hadha syirkun akbar. Jika dia berpendapat bahwasanya benda-benda itu mampu mendatangkan manfaat atau mudarat dari zatnya sendiri, dari benda itu sendiri, maka ini syirik besar, ya, syirik besar. Kenapa? Karena sudah menghilangkan Allah dari campur tangan mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul afara'aitum in aradani Allahu bidurrin," ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana jika saja Allah itu menghendaki saya dapat kecelakaan? Hal hunna kashifatu durri? Apakah sekutu-sekutu kalian itu mampu mengangkat kecelakaan yang ditetapkan oleh Allah jatuh kepada saya? Ini menunjukkan bahwasanya mudarat itu datangnya dari Allah. Juga demikian manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang meyakini, dari sini ya, dari sebuah benda ini, jika saya tidak bawa ini, maka saya tidak akan selamat. Ini bahaya, syirik besar ini. Di dalam ucapannya ya, mungkin orangnya jahil, tidak bisa kita hukumi dengan keluar dari Islam, tidak bisa. Mungkin orangnya jahil, bodoh, belum tentu hal itu, belum tahu bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka kita tidak kafirkan orang, tetapi kita katakan syirik apanya? Ucapannya dan perbuatannya. Kalau Anda membawa ini sampai meninggal
meninggal, kata Allah, tidak diampuni dosa. Bahaya. Kalau hukum dunia nggak boleh kita kafir. Hukum akhiratnya, nah itu kita serahkan kepada Allah. Apakah dia memang di atas kejahilan, kemudian Allah ampuni dia. Tapi yang jelas kata Allah, barang siapa yang meninggal dunia membawa dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Wa in kana ya'taqidu annaha sababun faqat. Jika dia meyakini bahwasanya benda ini hanya sebab, bukan sumber manfaat atau mudarat. Manfaat mudarat Allah yang punya, tapi ini cuma sebab. Wal waqih wallah, ya, yang mendatangkan semuanya adalah Allah. Fa hadza syirkun asghar. Ini adalah syirik kecil. Terus alhamdulillah enggak apa-apa syirik kecil. Gitu perbandingannya kemarin. Ada anak menzinahi ibunya. Habis menzinahi disembelih ibunya. Cincang, digoreng, dimakan. Sama orang gantung gelang jimat meyakini ini bisa mendatangkan manfaat. Parah mana? Parah gantung jimat. Walaupun dia syirik kecil meyakini enggak, manfaatnya dari Allah, ini sebab. Ini lebih parah dari orang yang membantai ibunya tadi dan dimakan. Ini banyak tidak mengerti, sehingga mudah saja melakukan kesyirikan. Enteng saja, subhanallah, ya, subhanallah. Ya, wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada semua. Kemudian berikutnya dari Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Hudzaifah ibnul Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt, bahwasanya Hudzaifah ibnu Yaman melihat seseorang yang di tangannya ada benda berjahit, minal humma, yaitu dari al-humma, nanti akan dijelaskan. Faqata'ahu, langsung dipotong oleh Hudzaifah. Wa tala qauluh, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan ya, apa saja yang diyakini dari mereka selain Allah, maka dia kecuali dia adalah pelaku kesyirikan, ya. Al-humma yang dimaksud di dalam hadis ini adalah irtifa'ul hararah fil jism, ya. Irtifa'ul hararah fil jism adalah demam, ya. Demam maksudnya adalah demam, ingin mengangkat benda tadi, tujuannya ingin mengangkat demam panas dari tubuhnya. Kemudian dia meletakkan benda tertentu, sekali lagi yang tidak ada ketetapan syariat dan tidak ada uji coba dokter. Kalau yang ditempelkan di sini ngangkat demam ada nggak? Memang ada dari dokter. Ini bukan syirik, ya. Jangan nanti orang pakai ini, syirik, pakai hadits ini, Hudzaifah. Enggak. Ini yang tidak ada hubungannya. Farrajulu rabatal khayt min ajli an yattaqiyal humma. Maka orang tadi menggantungkan sesuatu yang berjahit karena ingin mengangkat panas dari tubuhnya, demam dari tubuhnya. Mungkin waktu itu belum ada paracetamol. Fa Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qata'a hadzal khayt. Maka langsung Hudzaifah memotong benda tadi atau tali tadi atau benda yang berjahit tadi. Fa hadza fihi izalatul munkar. Maka yang demikian termasuk nahi munkar atau menghilangkan kemungkaran. Tetapi tentu saja kita kalau mau melakukan ini lihat-lihat dulu. Kalau yang pakai anak kita nggak apa-apa, kita praktik, atau istri kita. Jangan nanti orang lain, ya, langsung potong. Bahaya. Bukan tempatnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya supaya kemungkaran hilang dan ma'ruf muncul. Jangan sampai kita menyangka amar ma'ruf nahi munkar, yang muncul malah kemungkaran. Yang muncul malah saking semangatnya, ya, saking semangatnya. Lihat ada orang minum khamr, ya, diobrak-abrik. Yang jadi apa? Apakah selesai khamrnya? Malah muncul di mana-mana, ya, karena dendam. Jadi nasihat itu ada caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kemarin kita bahas. Nabi mengatakan inzi'ha. Ya, masih ingat, ya? Ketika ada orang pakai gelang, kemudian ditanya untuk apa? Untuk wahina, untuk menghilangkan sakit yang ada pada tangan, nyeri atau mungkin kesemutan dan lain sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha. Langsung sekarang lepas, kata Nabi. Mungkin Hudzaifah ibnul Yaman ketika memotong, orang ini kenal dan ada kekuasaan, ya. Hudzaifah ibnul Yaman kekuasaannya di atas orang ini. Jadi langsung berani dipotong. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 106 yang tadi saya baca, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman, ya, banyak dari manusia, wa hum musyrikun, dan mereka itu berbuat syirik. Dikatakan makna ayat ini annahum la yu'minuna birrububiyyah illa wa hum musyrikun fil uluhiyyah. Makna sebagian makna dari ayat ini adalah bahwasanya manusia jika tidak beriman kepada rububiyah Allah. Apa rububiyah? Rububiyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Jika tidak percaya kepada hal seperti ini, illa wa hum musyrikuna fil uluhiyyah. Pasti mereka tidak bisa beruluhiyah, pasti berbuat syirik uluhiyah. Kalau meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah, maka dia akan susah meminta rezeki hanya kepada Allah. Jika dia meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah, maka dia tidak akan meminta khusus hanya kepada Allah, tidak akan beribadah hanya kepada Allah. Kalau seseorang meyakini, saya ciptaan Allah, yang bisa menciptakan hanya Allah, pasti dia beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau meyakini ada yang bisa memiliki kekuatan Allah pada selain Allah, maka pasti dia mudah berbuat syirik. Li'annal musyrikin kulluhum yuqirruna birrububiyyah. Karena orang-orang musyrik pada waktu itu, pada zaman Nabi SAW, mereka menetapkan
rububiyah Allah. Ketika ditanya di dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, Abu Jahal mengatakan Allah. Ya, siapa yang memberikan rezeki? Allah, semuanya tahu. Walakinnahum yusyrikuna fil uluhiyah. Akan tetapi mereka berbuat syirik di dalam uluhiyah. Ya. Maka orang-orang jahiliyah itu menetapkan rububiyah Allah, itu masih berbuat syirik di uluhiyah. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan rububiyah Allah? Pasti lebih mudah untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma syirkul akbar wa imma syirkul asghar. Bisa jadi mereka berbuat syirik besar atau syirik kecil. Wa rabtul khayt hasbu ma fassalna min annahu idza kana yara anna naf'a wad darar bi yadillah. Dan sama ya hadis ini, jika dia menggantungkan benda dari tali atau yang benda berjahit tadi, tujuannya memang meyakini ini adalah bisa mendatangkan manfaat tanpa campur tangan Allah, maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Ya. Berkata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi anna as-sahabata yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar 'alal asghar. Hadis ini menunjukkan bahwasannya para sahabat berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam menentukan syirik besar dan syirik kecil. Ya, di dalam menentukan syirik besar dan syirik kecil. Lianna Hudzaifah ibnul Yaman istadalla bil ayatin nazilah. Karena Hudzaifah ibnul Yaman di dalam hadis ini berdalil dengan ayat tadi surat Yusuf ayat 106 di dalam syirik besar. 'Ala syirkil asghar, di atas syirik kecil. Hada idza fussiratil ayatu bi anna al-murada biha ahlul jahiliyah. Lianna ahlul jahiliyah yuqirruna bi tauhidir rububiyyah wa yusyrikuna fi tauhidil uluhiyyah. Ini adalah perkara jahiliyah yang mana mereka sebenarnya menetapkan tauhid rububiyah tapi mereka berbuat syirik di al-uluhiyah. Alhamdulillah kita selesai bab 7. Insyaallah kita akan masuk bab 8 di pertemuan yang akan datang, di bab majaa fir ruqa wat tama. Ya, bab perkara tentang ruqyah dan jampi-jam, mantra-mantra. Ya, tafadhal jika ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Barakallahu. Ya. Zikir pagi dan sore itu benar apa kesirikan? Hah? Zikir pagi, sore. Oh iya. Ya, zikir dan doa itu pada asalnya seluruhnya itu hanya kita yang mendengar, bainana wa bainallah, di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang ada dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikeraskan, ya boleh dikeraskan. Ya. Jika tidak maka kembali ke hukum asal. Zikir dan doa itu sir. Sir itu artinya hanya telinga kita yang dengar. Karena kita sedang meminta kepada Allah, sedang memuji Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u tadarruan wa khufyah." Ya, berdoalah kepada Allah secara tadarru, rendah hati, tunduk, wa khufyah, dan sembunyi. Maksudnya sembunyi adalah sir. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan, bagaimana jika sawah yang dikerjakan penggarap sawah dan dia menggunakan ritual sebelum panen? Ya, maksudnya sawahnya si pemilik diserahkan ke orang. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, cuma bisa mengingkari dalam hati, apakah sudah cukup? Ya, biasanya mengingkari dalam hati itu sebabnya hartanya bukan miliknya, ya kan? Hartanya bukan miliknya, orangnya tidak kenal, itu biasanya mengingkari dalam hati. Ya. Kemudian kalau naik sedikit, menasehati dengan lisan, itu biasanya dia punya posisi tertentu, ya, posisi tertentu. Kemudian dia bisa menyampaikan nasihatnya ini dengan lisan. Kemudian yang atasnya lagi, yaitu diubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Biasanya ini pemilik, penguasa itu ya pemilik. Kemudian apalagi orang yang kenal, ya. Kalau di sini jika sawah yang dikerjakan penggarap, ya, berarti sawahnya miliknya bukan orang yang penggarap, miliknya yang menggarapkan, kan begitu. Maka yang seperti ini kedudukannya bukan mengingkari dalam hati, kedudukannya adalah mengubah dengan tangan, ya, mengubah dengan tangan. Tinggal dia kalau ada kesyirikan di sana, Pak, saya nggak setuju, ini adalah kesyirikan. Ini bisa mengakibatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak mau, saya cari orang lain. Nah, begitu sikapnya. Karena ini masalah kesyirikan, ya, masalah yang besar. Dan banyak dari kaum muslimin, ya, terdiam untuk masalah kesyirikan seperti ini yang dia padahal itu adalah daerah kekuasaannya, ya, karena merasa lemah, takut tidak mendapatkan keuntungan. Maka ini hal yang harus dihindari. Ingat, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha pemberi rizki. Kalau Allah disekutui, maka bahaya. Rizki itu bisa tertahan akibat maksiat, apalagi hal yang di atas maksiat, yaitu syirik. Ya. Maka pertama yang saya nasihatkan di sini adalah nasihatkan kepada sang penggarap bahwasannya yang dilakukan itu adalah dilarang di dalam agama. Bisa jadi dia nggak ngerti, bisa jadi dia tidak paham, dan kita belum coba untuk berbicara dengannya. Ya, sudah terbayang-bayang nanti orangnya mutung dan lain sebagainya. Enggak.
kita sampaikan dulu nasihat bahwasanya hal ini tidak boleh dan bisa mendatangkan musibah. Kemudian kalau tetap dilakukan, beri ultimatum berikutnya. Karena Anda sebagai penguasa beri ultimatum. Jika tidak, maka mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan ya kerjasama yang di dalamnya terdapat al-itsmi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolong di dalam hal dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Ya. Bingung dan apakah dan mengarah ke satu. Oh gitu. Ya. Jadi kebingungan itu berangkat dari motivasi yang berbeda-beda. Ya. Kalau kebingungan berangkat dari hal yang biasa dia lakukan dan itu halal-halal saja, tidak ada larangan, maka tidak jadi masalah. Contohnya orang mahasiswa atau murid yang menggarap ujian ya, dia sudah belajar tapi lupa. Waduh, pas pertanyaannya keluar, bingung dia jawab. Jangan bingung, syirik nanti. Enggak, karena dia berangkat dari hal yang tidak dilarang, tidak ada. Kemudian juga sama ketinggalan HP atau ketinggalan SIM pas depan ada operasi. Ini bukan kesyirikan. Kesyirikan adalah ketika dia merasa lemah, merasa bingung atas sesuatu hal yang nasib dirinya digantungkan ke sana. Nasib dirinya digantungkan ke sana. Dan hal tersebut dia yakini ada kekuatan khusus, Kalau dia yakini kekuatan khusus tersebut datang dari benda itu tanpa campur tangan Allah, maka syirik besar. Kemudian kalau dia yakin itu dari Allah, hanya saja benda ini adalah sebab. Dia yakin ini sebab ini. Tapi Allah tidak mengizinkan itu jadi sebab. Sehingga dia jadi bingung, inilah yang saya maksud. Berangkat dari hal yang dilarang, kemudian ketika dia ketinggalan terus bingung, ini adalah kebingungan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Dan insya Allah bingung yang pertama, yang saya gambarkan pertama, itu durasinya sebentar aja. Bingung ketinggalan HP pun anggap ketinggalan sudah. Bingung 1 jam, 2 jam, 1 hari lah selesai. Sudah gitu kan. Tapi kalau bingung ketinggalan jimat, seumur hidupnya. Sampai dia betul-betul bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah angkat kebingungan dari dalam hatinya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Perbuatan? Ketinggalan apa termasuk seperti ketinggalan jimat? Iya, ini barusan. Sama. Aku tuh berarti. Ya, jadi tidak termasuk, insya Allah tidak termasuk kesyirikan ya. Tidak termasuk karena ketinggalan HP itu, HP adalah barang yang mubah saja, halal. Tapi kalau jimat yang haram. Kalau berangkatnya dari barang yang haram, maka termasuk kesyirikan. Kalau berangkatnya dari barang yang mubah, tidak termasuk. Barakallahu. Cukup insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum